Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu ritual pemanggilan arwah. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hai, perkenalkan, aku Moza. Saat ini aku telah berumur 20 tahun dan aku tinggal di ibu kota negara Indonesia. 3 tahun yang lalu, tepatnya saat aku baru lulus dari sekolah menengah akhir di Bandung, aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan mencari pekerjaan di sini. Memutuskan untuk tinggal jauh dari orang tua adalah keputusan yang sudah aku pikirkan dengan matang saat itu. Aku tinggal di sebuah kosan yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat kerjaku saat ini. Hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit dengan naik angkot untuk aku bisa sampai ke tempat kerjaku dari kosanku. Aku bekerja sebagai kasir di salah satu supermarket di daerah Jakarta Selatan. Moza, nama yang diberikan oleh nenekku saat aku lahir. Nenekku meninggal saat aku berumur 15 tahun. Aku sudah sangat dekat dengan nenekku. Hampir setiap hari aku bersamanya sebelum ia pergi dari dunia ini. Semua perkataannya selalu menjadi semangat dalam hidupku. Ada satu perkataan yang ia ucapkan tepat 2 hari sebelum ia meninggal, yang tidak sengaja aku dengar saat nenekku mengatakan pada ibuku, Moza harus tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia harus siap dengan itu. Perkataan yang disampaikan nenekku pada ibuku saat itu sangat tidak aku mengerti. Sampai ada satu kejadian aneh menimpaku saat aku berumur 16 tahun. Tepatnya saat aku masih duduk di bangku SMA di Bandung, dan tepat pada 1 tahun kepergian nenekku dari dunia ini. Kala itu hari dimana tepat 1 tahun kepergian nenekku, keluargaku mengadakan pengajian di rumah. Aku masih tidak terima kepergian nenekku, orang yang sangat-sangat dekat denganku. Malam ini rumah terasa ramai dengan orang-orang yang mengikuti pengajian di rumahku. Aku pandangi seisi ruang depan rumah ini dengan seksama. Kulihat ibuku yang terus menyikapi air mata yang tidak berhenti mengalir darinya. Aku bergegas ke dapur dan juga mengambil segelas air putih di meja makan, lalu duduk di bangku dekat jendela di sudut dapurku. Aku berniat untuk menenangkan diri saat itu, namun tidak lama aku mendengar sebuah suara dari luar jendela tersebut. Ayo lempar, ayo lempar. Hahaha. Suara itu terdengar jelas di telingaku. Langsung saja aku menoleh keluar jendela untuk memastikan suara siapa yang berteriak malam-malam begini. Tapi tidak ada satu orang pun yang aku dapati di sana. Namun suara itu makin jelas terdengar. Aku sangat heran siapa yang bermain di luar saat malam hari seperti ini. Dan siapa pula yang mau bermain di ladang dengan pepohonan besar, rumput yang tinggi, dan gelap gulita seperti ini. Sa, panggil ibuku dari depan pintu dapur dan membuatku agak terkejut. Ngapain di sini? Bukannya ikut pengajian di depan? Sambung ibuku. Mah, ini aku kan lagi halangan. Terus tadi aku haus banget, jadi aku ke dapur ambil air minum, terus duduk di sini deh. Oh iya mah, barusan banget aku dengar ada suara kayak orang lagi main di belakang rumah. Tapi pas aku lihat gak ada orang. Tanyaku dengan heran atas kejadian yang baru aku alami. Suara? Masa iya ada orang main malam-malam begini di kebun belakang sisa? Saut ibuku yang juga heran dengan ucapanku. Mungkin kamu salah dengar kali ah.
Gak mungkin ada orang lain lah yang main di belakang malam-malam begini. Lanjut ibuku meyakinkanku. Tapi aku sangat yakin karena suara itu terdengar jelas di telingaku. Ah sudahlah, mungkin benar apa kata ibuku. Aku hanya salah dengar saja. Sampai singkat ceritanya, pengajian yang diadakan pun sudah selesai. Aku saat itu akan beranjak ke kamar. Namun, kakak, ayo main kak, ayo main. Terdengar suara lirih dari kamar nenekku. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil. Tapi yang membuatku sangat heran, di rumah ini tidak ada anak kecil. Yang ada hanya aku, ayah dan ibu, dan aku sangat yakin akan hal itu. Dengan rasa penasaran yang amat tinggi, aku mencoba membuka pintu kamar nenekku itu, dan tidak ada siapapun di dalam sana. Ya sudahlah, mungkin hanya halusinasiku saja, pikirku dalam benakku sendiri. Kakak cari aku ya. Suara itu jelas terdengar di belakangku. Aku yang sedang mencoba menutup pintu kamar nenekku itu sangat yakin bahwa saat itu aku tidak sendiri. Seluruh tubuhku kaku dan tidak bisa digerakkan. Tanganku yang sedang memegang gagang pintu bergetar sangat hebat. Sungguh aku tidak berani memutar tubuhku sedikit pun kala itu, karena aku merasakan adanya seseorang di belakangku dan aku sangat yakin itu bukanlah manusia, melainkan Mama. Teriakku begitu keras memanggil ibuku karena rasa takut yang sangat-sangat hebat. Seketika ibuku berlari menghampiriku. Aku tidak merubah posisiku yang masih tetap menghadap ke pintu sambil menggenggam erat gagang pintu itu. Kenapa, Za? Ada apa? Tanya ibuku begitu panik melihat aku yang hanya diam sambil mencoba mengatur napasku. Setelah kejadian itu, aku sungguh tidak mengerti dengan apa yang aku alami. Hari berlalu begitu cepat setelah aku menceritakan apa yang aku alami kepada orang tuaku, dan mereka sepakat membawaku berobat ke orang pintar yang mereka tahu dari kerabat mereka. Ibu tua yang saat itu disebut orang pintar itu tidak mengatakan apapun kepadaku, dan ia hanya memberiku sebotol air mineral penuh untuk aku minum seteguk demi seteguk setiap malam sebelum tidur. Aku tidak mengerti dan hanya menjalankan apa yang diperintahkan olehnya, dan aku pun tidak pernah mendengar suara aneh itu lagi. Siang ini aku mengunjungi rumah temanku karena harus mengerjakan tugas kelompok. Saat itu suasana rumahnya sangatlah sepi karena kedua orang tuanya sedang bekerja. Aku dan juga kedua temanku sedang asik mengerjakan tugas di laptop temanku dan jangan lari kamu, jangan lari. Suara candaan anak kecil itu terdengar lagi. Suara yang aku ingat sekitar 1 bulan yang lalu menghantui pikiranku, dan aku bisa mendengarnya lagi setelah aku menjalankan pengobatan yang aku tidak mengerti juga. Suara yang barusan aku dengar, apa kalian juga dengar? Tanyaku kepada kedua temanku yang seketika menatapku dengan raut wajah penuh keheranan. Suara? Apa? Suara apa sih? Saut Nina temanku. Oh, lagu mungkin. Lagu yang barusan aku nyalain di laptop kan? Lanjut Rere. Yang menyambung pertanyaan Nina tadi. Bukan lagu tapi suara anak kecil teriak gitu. Kalian juga dengar kan? Bantahku untuk meyakinkan diriku bahwa mereka juga mendengar suara itu. Ah, anak kecil mana sih? Jangan nakutin aja. Di rumahku gak ada anak kecil loh. Lagian kan kita cuma bertiga doang sekarang. Jangan horor tiba-tiba deh, Za, saut dari temanku. Aku hanya diam dan tidak mengerti kenapa hanya aku yang mendengar suara terkutuk itu. Dan dari mana asalnya? Aku sungguh bingung apa yang sedang terjadi kepadaku. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamarku dan berusaha melupakan kejadian itu. Tapi pikiranku terus terlontar kepada kejadian barusan yang aku alami.
Apa yang terjadi padaku? Apa aku punya gangguan pendengaran atau apa? Sungguh membuatku bingung. Aku rebahkan tubuhku di ranjang kecilku sambil mencoba memejamkan mataku. Tiba-tiba, aku merasakan hal aneh pada wajahku. Aku merasa seperti ada orang di hadapanku saat berbaring di ranjang dengan posisi terlentang. Aku merasakan ada orang bernapas tepat di wajahku. Seketika aku mencoba membangkitkan tubuhku, tapi aku tidak bisa. Hembusan napas itu semakin keras aku rasakan di wajahku, sampai aku mencoba sedikit menahan nafasku. Aku sangat yakin itu adalah hembusan napas karena suaranya jelas terdengar seperti orang bernapas di depan wajahku. Aku tidak bisa membuka mataku dan aku tidak bisa membangunkan tubuhku. Aku sangat yakin saat ini aku tidak sedang tertidur ataupun bermimpi, karena aku baru saja merebahkan tubuhku dan aku yakin aku belum tertidur. Ingin rasanya aku berteriak tapi tidak bisa. Seluruh tubuhku terasa kaku hingga aku merasa lumpuh. Hembusan napas itu kian menghilang dari hadapan wajahku, tapi aku tetap tidak bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhku. Aku pikir aku benar-benar lumpuh saat ini. Napas itu tidak lagi terasa di wajahku, tapi kini terasa di telinga kiriku. Sungguh sangat terdengar jelas helaan napas itu. Aku semakin takut hingga aku ingin berteriak sekeras mungkin. Namun tidak berselang lama, suara helaan napas di telinga kiriku menghilang dan aku bisa membuka mataku. Seketika aku langsung mengentakkan tubuhku dan terbangun dari ranjangku. Tapi aku tidak mendapati seorang pun di kamarku. Makhluk apa yang baru saja menggangguku? Aku tidak mengerti. Saat aku mencoba berjalan untuk keluar dari kamarku, tiba-tiba nong nang neng nong neng. Suara seperti seseorang perempuan sedang bersenandung melantunkan sebuah alunan musik terdengar tepat di belakangku. Suara itu terdengar lirih dan semakin dekat denganku. Aku mencoba memberanikan diriku untuk menoleh ke belakang dan tidak ada siapapun. Seketika langsung saja aku berlari keluar kamar. Dan yang aku pikirkan saat itu adalah menemui ibuku agar aku tidak setakut ini. Dan aku segera menghampiri ibuku yang sedang duduk di meja makan sambil memotong sayuran. "Kenapa, Zak? Kok kamu buru-buru gitu?" tanya ibuku yang heran melihat aku tergesa-gesa untuk duduk di depannya. "Mah, Moza dengar suara aneh lagi, Mah," jawabku dengan rasa takut yang luar biasa. Seketika ibuku terlihat panik dan menaruh pisau yang dipegangnya tadi di meja. Ayah dan ibuku sepakat membawaku lagi ke ibu tua yang waktu itu pernah mengobatiku dengan tujuan agar aku tidak diganggu lagi. Selama perjalanan ke rumah ibu tua itu, aku menanyakan beberapa hal kepada ibu dan ayahku tentang apa yang terjadi kepadaku. Mereka bilang aku diikuti oleh sosok makhluk halus. Aku tidak mengerti kebenarannya seperti apa, tapi yang jelas aku sangat takut. Sesampainya di rumah ibu tua itu, tidak banyak yang ia lakukan kepadaku. Aku hanya diminta untuk memejamkan mata dan membaca istighfar sebanyak mungkin sampai si ibu tua itu memintaku membuka mataku dan memberikan aku sebuah kalung bertali coklat tua dan gantungan berbentuk bulat hitam di kalung itu. Dia memintaku untuk memakainya setiap waktu, dimanapun dan kapanpun. Ibuku langsung memakaikannya di leherku. Sesekali aku lihat si ibu tua mengedipkan matanya ke arahku. Aku pikir dia gila karena aku tidak mengerti apa maksudnya. "Sudah aman, Neng Moses, jangan takut ya. Ingat ke Allah. Jika ngerasa gak enak badannya ya Neng, Ama Uti bantu doa dari sini," sahut Ma Uti. Ya, itu namanya. Nama si ibu tua yang mengobatiku itu. "Sa,
Nanti tolong bantu gue buat bawa kardus itu ke gudang ya. Pinta seorang perempuan berambut pendek itu sembari membereskan beberapa kardus kosong yang berjatuhan. Hari ini aku bekerja di bagian siang. Supermarket tempatku bekerja ini menerapkan 24 jam pelayanan. Tak heran kalau pekerja di sini dibagi menjadi 3 bagian waktu sekaligus. Ada 9 karyawan yang bekerja pada supermarket ini, dan ada 3 karyawan di setiap shiftnya. Bisa dibilang, tempat ini cukup kecil untuk ukuran supermarket di kota besar seperti ini. Iya, nanti gue bantu, tapi traktir ya. Jawabku dengan sedikit meledek Vira. Ya, Vira adalah teman satu shiftku saat ini. Selamat siang kawanku semua. Suara yang membuatku muak terdengar dari pintu masuk toko. Riko, cowok yang selalu satu shift denganku. Bagaimana aku tidak bosan dengannya? Ya belum lagi lagaknya yang membuatku selalu kesal karena dia sok tahu, sok tampan, dan juga sok asik. Telat, gue laporin ya ke Pak Angga kalau lo suka telat sekarang. Ancaman itu dilontarkan oleh Vira. Tentu saja Vira kesal karena kelakuan Riko yang hari ini datang telat sampai setengah jam lebih. Dan Pak Angga itu atasan kami. Dia masih muda. Beda umurku dengannya hanya terpaut 3 tahun. Dia tampan dan selalu rapi, sopan dan juga sangat baik. Dia jarang sekali datang ke toko karena kantornya bukan di toko kami. Sesekali dia datang hanya untuk mengecek keadaan dan menanyakan kabar kami. Ayo Za, bantu bawa. Udah aku rapiin nih kardusnya, jadi bawanya gampang. Pinta Vira sembari menunjuk beberapa kardus yang sudah ia tumpuk. Aku langsung menghampirinya dan mengangkat beberapa kardus itu dan berjalan menuju gudang belakang. Aku jalan di depan Vira dan masuk ke gudang. Ra, ini taruh sebelah mana? Tanyaku yang kini sudah di dalam gudang sambil memangku beberapa kardus. Ra, aku memanggil Vira dengan rasa heran. Aku yakin Vira di belakangku saat ini. Entah kenapa, seketika kakiku gemetar sangat hebat. Aku tidak berani memutar tubuhku untuk meyakinkan bahwa ada Vira di belakangku. Terdengar suara pintu gudang yang tertutup secara perlahan. Saat itu posisiku tepat di dalam gudang dan membelakangi pintu masuk tadi. Ra, gak lucu Ra, gak lucu. Jangan main-main deh, gue takut nih. Aku hanya bisa mengatakan perkataan itu tanpa bisa menoleh ke belakang. Aku merasa kakiku sangat berat dan aku tidak bisa menggerakkan kakiku, dan tanganku hanya bisa menggenggam erat kardus yang sedang aku pangku dengan kedua tanganku. Tidak lama aku mendengar langkah kaki yang perlahan mendekatiku. Aku semakin takut. Seluruh badanku terasa sangat dingin. Mulai kurasakan ada seseorang di belakangku yang mengelus rambut panjangku yang kukuncir ini. Seluruh tubuhku bergetar dan aku tidak mampu berteriak. Aku mulai sulit mengatur napasku. Kali ini seseorang di belakangku itu melepaskan ikatan rambutku dengan perlahan. Terasa sekali sentuhan tangannya itu di kepalaku. Tangannya menyentuh pundakku dan sesekali meremas dengan kencang. Kurasakan kuku panjang menusuk ke kulitku. Aku semakin takut dan semakin tidak bisa melakukan apapun. Tidak lama sentuhan itu tidak lagi kurasakan. Kini aku melihat ada seseorang di depanku namun ia membelakangiku. Seorang perempuan berambut keriting yang panjang dengan baju berwarna merah dan rok hitam pendek yang dikenakannya. Aku tidak mengenal siapa wanita itu, tapi aku yakin dia bukan manusia. Kuperhatikan ia dari belakang. Dia mencoba mengunci rambutnya dengan tali putih yang sangat panjang. Berkali-kali ia mengikat rambutnya dengan tali itu. Aku sungguh tidak bisa berlari ataupun sekedar berteriak. Seluruh tubuhku kaku dan yang aku rasakan hanya air mataku yang terus keluar dari mataku dan nafasku yang tidak bisa aku kendalikan. Setelah wanita aneh itu mengikat
kuat rambutnya dengan tali itu. Dia terdiam dan menggerakkan tangannya seperti orang menari namun tidak menggerakkan kakinya. Aku hanya mencoba terus berteriak sekuat tenaga, tapi aku tidak bisa membuka mulutku. Sampai ketika wanita itu dengan cepat tertarik ke atas oleh tali yang ia ikat di rambutnya tadi. Aku sangat terkejut dan tidak bisa menahan rasa takutku. Ah! Aku kemudian berteriak sangat kencang sambil membanting kardus yang aku pegang tadi, dan seketika aku terjatuh lemas dan duduk di lantai. Aku menolehkan kepalaku ke atas. Kini aku melihat wanita itu bergelantungan di atas dengan rambutnya yang terikat itu, tapi ia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Aku sangat takut dan hanya bisa menangis sambil merangkak ke arah pintu di belakangku. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku dan aku terus mencoba merangkak dengan tanganku ke pintu keluar. Hingga aku merasa ada sesuatu yang menahan kakiku. Seketika aku diam, lalu aku merangkak lebih kencang lagi dan tidak menoleh ke arah kakiku. Aku yakin yang menahan kakiku adalah sepasang tangan, namun aku tidak tahu tangan siapa itu. Tangan itu memegang erat kakiku. Aku terus berusaha merangkak dan tidak lama. Aku butuh teman, Kak. Suara lirih terdengar dari sampingku. Suara itu terdengar seperti suara yang dulu selalu menghantuiku saat aku masih SMA. Dengan posisi tengkurap, aku hanya bisa menundukkan kepalaku dan memejamkan mataku. Tidak ada keberanian untuk melihat ke arah suara di sebelahku itu. Aku tidak mengerti dengan apa yang aku rasakan saat ini dan kenapa kejadian ini menimpaku. Siapa wanita itu dan apa yang terjadi padaku? Tangisan terdengar di telingaku merasuki kepalaku. Aku sangat takut dan juga kedinginan. Pagi ini hujan di luar sangat deras. Aku tidak bisa keluar kamar kosku meskipun hanya sekedar untuk membeli sesuatu di warung. Payung yang aku punya rusak tertiup angin bulan lalu, dan aku belum sempat membeli yang baru. 2 hari setelah kejadian mengerikan itu, aku tidak diperbolehkan untuk masuk kerja. Pak Angga yang mengantarku ke kosan waktu itu. Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi padaku 2 hari lalu. Mereka hanya bilang aku terjatuh dan pingsan ketika aku sedang membuka pintu gudang. Sungguh aneh rasanya. Wanita itu, sampai saat ini aku tidak tahu siapa dia. Mengapa aku mengalami kejadian aneh itu? Vira bilang, 2 hari lalu aku pingsan selama 2 jam. Dan ketika aku sadar, aku sempat tidak mengenal orang-orang di sekitarku, sampai akhirnya aku pingsan lagi dan mereka membawaku ke rumah sakit terdekat dari tempat kerjaku. Aku hanya dirawat selama 1 malam, dan dokter memperbolehkan aku untuk pulang karena kondisiku baik-baik saja. Pak Angga bilang, aku hanya pingsan saat ingin membuka pintu gudang. Sedangkan aku merasa mengalami kejadian yang sangat mengerikan waktu itu. Apa aku hanya bermimpi atau berhalusinasi saja saat aku dalam keadaan tidak sadar itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Hari ini aku tidak bekerja. Pak Angga memberiku libur 3 hari setelah kejadian itu. Aku tidak melakukan apapun di rumah hari ini. Vira bilang dia akan datang ke kosku setelah pulang kerja. Aku minta ia untuk menemaniku malam ini karena rasa takut itu selalu menghantuiku. Bahkan aku tidak berani menutup pintu kamar kosanku. Kamar kos yang aku tinggali berada di dalam rumah besar yang memiliki 10 kamar, dan di setiap pintu kamarnya saling berhadapan. Kamarku berada di paling pojok sebelah kanan, lantai 2. Sedangkan dapur dan juga kamar mandi ada di lantai 1. Begitupun dengan ruang tamunya.
Aku belum menceritakan kejadian mengerikan itu pada siapapun, karena memang belum ada yang menengokku di kos dan aku tidak punya banyak teman di Jakarta. Teman satu kosan pun tidak ada yang tahu dengan keadaanku, karena mereka orang-orang yang sibuk bekerja dan jarang ada di kos kecuali pada malam hari. Di kamar kecil yang aku tempati ini, tidak ada yang aku lakukan. Aku hanya duduk di tempat tidurku sambil melihat derasnya hujan di luar sana dari jendela kamarku. Sepintas aku berpikir, mungkin aku harus menelepon ibuku dan memberitahu apa yang baru saja terjadi padaku. Ya, itu yang harus kulakukan sekarang. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Za. Kenapa susah sekali di telepon, Nak? Kemarin Mama telepon kamu gak diangkat. Kamu gak apa-apa kan? Mungkin memang ibuku sangat khawatir karena biasanya setiap hari aku meneleponnya, tapi 2 hari ini aku tidak mengabarinya dan mengabaikan handphoneku. Ini Mah, sebelumnya Moza minta maaf ya gak angkat telepon Mama. Mah, ada yang mau Moza omongin ke Mama soal... Aku menceritakan semuanya yang terjadi padaku. Ibuku ini mengatakan kepadaku beberapa perkataan yang membuatku sadar betapa khawatirnya ia kepada aku. Atuh, gimana ini, Za? Kamu gak main-main kan? Kalung dari Mauti kamu pakai kan? Jangan tinggalin sholat, Za. Ingat terus sama Allah. Ibuku memang cerewet, jadi jangan heran. Kalung? Seketika aku memegang leherku dan teringat oleh kalung itu. Aku baru ingat beberapa hari lalu aku melepasnya saat mau mandi karena talinya putus dan kini aku lupa di mana aku simpan kalung itu. Aku langsung memberitahukan soal kalung itu kepada ibuku dan ia menyuruhku segera pulang ke Bandung. Namun aku tidak mungkin pulang sekarang. Kondisi tubuhku sangat tidak mendukung untuk aku bisa pergi jauh sendirian. Dan ibuku bilang dia akan datang ke Jakarta untuk menjemputku besok pagi. Pukul menunjukkan jam 4 sore. Kosku terasa sangat sepi. Aku tidak bisa menyalakan TV karena TV-ku rusak dan tukang servisnya baru akan datang 2 hari lagi. Jadi kesunyian di kamarku semakin terasa. Tidak lama aku mendengar ada seseorang yang berjalan di tangga. Kurasa seorang teman kosku baru saja pulang. Aku masih belum menutup pintu kamarku karena kamarku berada di paling pojok, jadi kupikir tidak ada yang akan melewati depan kamarku kecuali penghuni di depan kamarku. Jangan khawatir, setiap kamar di kos ini tidak ada yang kosong. Semua terisi dan jangan beranggapan akan sama dengan cerita horor tentang kamar yang kosong yang sering kalian dengar di film atau kalian baca di novel. Karena selama kurang lebih 2 tahun aku tinggal di sini, aku tidak pernah mengalami kejadian seram di kosku. Tadi aku mendengar jelas ada yang menaiki tangga, tapi aku tidak mendengar ada yang membuka pintu. Aku sering memperhatikan kalau ada yang datang dan terdengar menaiki tangga, biasanya tidak lama terdengar suara kunci pintu yang dibuka. Tapi ini aku tidak mendengar lagi suara apapun. Mungkin salah satu teman kosku yang tidak jadi masuk ke kamarnya, atau memang aku tidak mendengar suara saat ia membuka kunci pintunya. Aku memainkan handphoneku. Aku menanyakan pada Vira soal dia akan datang jam berapa ke kosanku. Dia bilang dia akan datang jam 8, padahal jam pulang kerja sekitar jam 6. Dan dia bilang dia akan menemui pacarnya dulu di dekat toko. Singkat ceritanya, waktu menunjukkan pukul 6 sore, kulihat hujan sudah mulai turun lagi setelah tadi sempat berhenti. Aku memutuskan untuk keluar kamar dan kemudian mengambil beberapa makanan di dapur karena aku merasa lapar. Saat aku ingin berjalan ke arah tangga, aku tidak melihat ada satu kamar pun yang terbuka. Tapi kurasa tadi salah satu teman kosku sudah ada yang pulang, karena aku benar-benar mendengar suara orang menaiki tangga. Apa mungkin aku salah dengar? Atau memang sudah ada yang pulang tapi ia menutup pintu kamarnya?
Ya entahlah, aku menuruni tangga dan berjalan ke arah dapur. Aku mengambil 2 buah apel di kulkas dan 1 botol air dingin. Tidak lama kemudian aku mendengar ada suara dari arah tangga. Suara seperti orang sedang berbicara tapi tidak terdengar jelas. Aku langsung menuju ke tangga dan tidak kudapati satu orang pun di situ. Ya Tuhan, aku benar-benar lelah harus dihantui dengan suara-suara aneh lagi. Kurasa sudah cukup penderitaanku dengan kejadian dihantui 2 hari lalu. Aku mencoba tidak takut dengan menegakkan pundakku dan kemudian menarik nafasku dalam-dalam. Aku harus kembali ke kamarku dengan cepat, tidak peduli apapun yang menakutiku lagi. Aku berlari menaiki tangga dan langsung masuk ke kamarku. Aku tidak menutup pintu kamarku lagi karena aku berharap ada satu orang teman kosku yang pulang saat ini juga. 2 apel dan juga sebotol air yang ku bawa tadi ku taruh di meja dekat TV dan tidak sempat ku makan. Entah kenapa aku benar-benar takut, padahal aku sudah memberanikan diriku. Berkali-kali aku meyakinkan diriku sendiri bahwa kejadian kemarin hanyalah mimpi buruk saat aku tidak sadarkan diri, tapi tetap saja aku takut. Tidak lama kemudian, hentakan sepatu berhak tinggi terdengar dari arah tangga, dan suara itu terdengar berjalan ke arah kamarku. Aku mencoba memanggil temanku. Meli, Fani, Gustin, Sarah, Septi, Hani, Arah, Veve, Joan. Aku memanggil satu persatu teman satu kosku dengan sedikit berteriak, tapi tidak ada satupun yang menjawab. Suara langkah kaki itu kian terasa mendekat. Aku hanya melihat ke pintu kamarku sambil memeluk erat bantalku di atas kasur. Tidak lama aku melihat jelas ada bayangan di depan pintu kamarku. Bayangan itu jelas terlihat seperti seseorang perempuan. Kini aku sangat amat takut, jantungku berdetak sangat kencang. Aku mencoba memanggil teman-temanku lagi berulang kali. Bayangan itu terlihat diam dan tidak bergerak sama sekali. Aku hanya mencoba untuk terus memanggil teman-temanku sambil memperhatikan bayangan itu. Aku mencoba meraih handphoneku untuk menelepon Vira. Aku tidak melepaskan pandanganku dari bayangan itu. Kalau memang itu temanku, kenapa ia tidak menjawab? Aku takut, sangat-sangat takut. Ra, lo di mana, Ra? Cepetan lo kesini, gue takut banget nih. Ada bayangan di depan kamar gue, tapi gue nggak tahu itu bayangan siapa, Ra. Tolong, Ra, tolong. Aku sangat merasa takut. Aku tidak bisa mengatur napasku. Ra, Vira. Belum selesai mengatur napasku, tiba-tiba terdengar suara. Aku butuh teman, Kak. Suara itu. Ya Tuhan, suara itu. Seketika aku membanting ponselku dan kemudian aku kembali melihat ke arah bayangan itu. Kini bayangan itu menghilang. Aku tidak tahu kemana perginya bayangan itu. Aku sangat ketakutan. Aku mencoba membuka jendela kamarku untuk berteriak, berharap ada orang di luar yang mendengarku. Aku kemudian mencoba mengeluarkan kepalaku dan mulai berteriak. Tolong, tolong. Kurasakan tetesan hujan mengenai kepalaku yang ku keluarkan dari jendela. Aku tidak berani memutar tubuhku. Aku berharap ada seseorang menolongku saat itu. Sungguh aku takut. Jangan tinggalin aku. Suara itu kemudian terdengar tepat di belakangku. Aku semakin takut dan mencoba untuk berteriak lebih keras lagi. Tolong, siapapun, tolong saya. Suara teriakanku berubah jadi tangisan. Sungguh, aku tidak bisa menahan rasa takutku hingga aku menangis terseduh-seduh dengan posisiku yang tidak berubah. Aku hampir mengeluarkan setengah dari tubuhku keluar jendela. Tidak lama aku mendengar dia menyanyi. Kasih ibu kepada beta.
tak terhingga sepanjang masa. Suara itu, dia bernyanyi dengan sedikit tangisan yang kudengar. Aku semakin tidak bisa menahan rasa takutku, apalagi ketika aku mendengar dia bernyanyi dengan suara menakutkan itu. Aku semakin mencoba menarik tubuhku keluar jendela. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi kepadaku kalau aku terjun dari lantai 2 kamarku. Mungkin aku akan mengalami cedera yang parah atau tersangkut di atap rumah warga di bawah sana dengan keadaan tidak bernyawa. Aku sangat kehilangan akal sehatku. Tidak lama aku merasa hampir setengah tubuhku mulai basah dengan hujan yang turun saat itu. Aku terus menarik tubuhku keluar dari jendela kecil itu. "Moza," ada yang memanggilku. Lalu seseorang meneriakiku dari dalam. Aku merasakan pinggangku tergesek besi di pinggir jendela. Dengan keadaan setengah sadar, aku sangat lega melihat VV, teman satu kosku, ada di kamarku, memegang erat pundakku. "Sa, lo kenapa? Ya ampun, badan lo basah semua kayak gini. Lo ngapain? Lo mau bunuh diri? Lo udah gila ya, Sa?" Kini aku tidak bisa menahan air mataku. Aku menangis di pelukan VV. Tidak ada satu pertanyaannya yang aku jawab kala itu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Vira dan VV menemaniku di kamarku. Aku telah menceritakan kepada Vira dan VV semua yang terjadi padaku tadi. Mereka percaya dengan ceritaku. Bahkan kejadian di toko 2 hari lalu juga aku ceritakan pada mereka. Vira sempat merasa aneh ketika dia bilang saat aku pingsan di toko waktu itu. Aku sempat tersadar sekitar 5 menit dan tidak mengenali satu orang pun yang ada di toko itu. Dan Vira bilang sebelum aku kembali pingsan, aku sempat menyebut namaku sendiri, Moza. Aneh sekali rasanya mendengar omongan Vira itu. Jika aku hanya bermimpi atau berhayal, mengapa semua begitu terasa nyata? Aku menganggap diriku sudah gila saat ini. Benar-benar gila. Ayah dan juga ibuku menjemputku untuk pulang ke Bandung. Kedua orang tuaku sudah sampai di kosanku dari jam 8 pagi. Aku menyiapkan beberapa pakaian dan barang-barang yang akan ku bawa ke Bandung. Vira dan juga VV membantuku. Aku menelepon Pak Angga untuk meminta izin libur beberapa hari dengan alasan ingin berobat di kampungku. Memang benar, aku akan dibawa orang tuaku ke rumah Mauti lagi untuk berobat dan memberitahukan soal kalungku yang hilang kepadanya. Tapi aku tidak memberitahukan soal Mauti kepada kedua temanku ataupun kepada Pak Angga. Aku takut mereka mengira aku menganut ilmu hitam atau apapun. Aku hanya bilang bahwa aku akan menenangkan diriku di rumah orang tuaku dan mereka mengerti. Selama perjalanan, aku menceritakan kejadian-kejadian mengerikan itu kepada kedua orang tuaku. Mereka terlihat sangat kasihan kepadaku. Aku sempat mengingat-ingat lagi terakhir kali aku menaruh kalung itu. Sungguh aku tidak mengingatnya lagi. Yang ku ingat, aku melepasnya dan menaruhnya di meja TV di kamarku. Tapi sudah aku cari berkali-kali dan tidak aku temukan. Apa kalung itu benar-benar menjagaku dari makhluk yang menggangguku selama ini? Aku juga tidak percaya, tapi saat aku kehilangan kalung itu, aku benar-benar diganggu oleh makhluk sialan itu lagi. Setelah kurang lebih 3 jam di perjalanan yang cukup lancar, aku sampai di rumah Mauti. Seperti biasanya, aku hanya diminta untuk memejamkan mataku, tapi kali ini terasa berbeda. Saat aku baru mulai memejamkan mataku, aku merasakan angin yang sangat kuat. Aku membuka kembali mataku, dan aku melihat Mauti duduk bersila dengan matanya yang tertutup tepat di depanku. Aku heran karena kedua orang tuaku tidak ada. Tadinya mereka di sampingku. Aku mencoba meraih tangan Mauti karena aku merasa mulai takut. Ketika aku memegang tangannya, Mauti membuka matanya dan menatapku dengan tajam. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini,
kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Terima kasih dan sekian video ini saya akhiri. Dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan atau membawakan video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.